Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan buku dengan judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ini buku novel, kategorinya sih ini kayak romantis lah, sedih-sedih juga ada. Penulisnya Buya Hamka, diterbitkan oleh Gema Insani. Nah, jadi ceritanya ini dimulai seorang pemuda bernama Zainuddin yang datang dari Makassar ke kampung halaman ibunya di Batipo, Sumatera Barat. Nah, Zainuddin ini punya darah campuran, ayahnya dari Bugis dan ibunya dari asli Minang. Walaupun ibunya asli Minang, tetapi karena ayahnya bukan orang asli Minang, jadinya Zainuddin ini nggak dianggap lah orang Minang asli. Nah, dia ini sering kayak dianggap rendah, dipandang sebelah mata, pokoknya nggak dianggap lah sepenuhnya sama masyarakat yang ada di sana. Di Batipo, Zainuddin bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Hayati. Dia berkenalan di sana. Nah, mereka ini sering ngobrol lah, kayak sering juga ketemu diam-diam dan akhirnya juga mulai saling jatuh cinta. Nah, karena mereka nggak bisa bebas ketemu, mereka jadinya sering kayak kirim-kiriman surat gitu. Terus tapi hubungan mereka tuh nggak direstui ya, karena adat Minangkabau pas waktu itu tuh dibilang kayak apa ya, sangat keras lah dan menolak hubungan antara orang Minang asli dan campuran ya gitu. Orang-orang di kampung mulailah kayak gosipin Hayati, kayak bilang dia ini udah nggak baik lah dekat-dekat sama Zainuddin. Bahkan keluarganya Hayati pun sendiri ikut marah lah dan maksa mereka buat pisah. Ya, Zainuddin akhirnya disuruh pergi dari kampung Batipuh tadi. Nah, setelah dipaksa pergi dan ditolak cintanya, Zainuddin patah hati berat. Dia kayak ngerasa hancur, terhina, kayak nggak punya siapa-siapa lah, harga dirinya rendah betul. Tapi si Zainuddin ini dia nggak menyerah lah. Kayak apa ya? Kayak dia nih bangkit lah dari pantang menyerah lah. Lalu Zainuddin ini ngerantau lah ke tempatnya itu Pandang Panjang ya. Terus ke Surabaya. Di sana dia mulailah hidup baru. Nah, di Surabaya Zainuddin ini bangkitlah dari keterpurukannya. Kayak dia jadi penulis. Dia tuh di sana di Surabaya jadi penulis buku sama cerpen. Dan hasil tulisannya tuh laku keras lah. Nah, dia juga mulai punya uang, mulai dihormati dan terkenal. Tapi meskipun hidupnya sukses, dia masih terus kepikiran sama si Hayati tadi ya, karena menurut dia Hayati itu adalah salah satunya perempuan yang benar-benar dia cintai. Asik kali boy. Nah, sementara itu di kampung halaman Hayati ini, di kampung halaman yang di Batipuh tadi, Hayati ini dijodohkan lah sama keluarganya dengan nama prianya itu Ajis. Nah, yang secara status lebih tinggi lah, kayak lebih tinggi dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Nah, Hayati ini sebenarnya nggak cinta sama si Ajis, tapi karena desakan adat dan keluarga, jadinya ya si Hayati ini terpaksa lah menikahi Ajis. Nah, setelah menikah, Hayati dan Ajis ini pindahlah ke Surabaya juga. Nah, tanpa mereka tahu, ternyata Zainuddin juga tadi sebelumnya pindah juga ke Surabaya. Nah, tapi kehidupannya si Hayati ini sama Ajis ini ternyata nggak bahagia lah. Ajis tuh seorang pria yang kasar, boros, sombong, suka berjudi-judi, suka berfoya-foya. Mereka makin lama ya makin miskin karena gaya hidup Ajis yang hedon tadi. Ya, itu dia. Terus suatu saat Ajis tuh tahu kalau Hayati dulu itu pernah lah jatuh cinta sama si Zainuddin. Dia juga tahu kalau sekarang si Zainuddin ini udah jadi sukses. Nah, mereka pun akhirnya minta tolong lah, datang ke rumahnya si Zainuddin buat minta tolong soal ini pekerjaan. Karena hidup mereka itu sedang susah, sedang sulit. Nah, Zainuddin yang hatinya masih cinta sama si Hayati tapi juga terluka, tetap menolong mereka. Tapi karena ego dan rasa bersalah, Ajis makin ngerasa kayak malu lah dan gagal sebagai suaminya si Hayati tadi. Dia juga merasa kalah dalam segala hal apapun, kayak misalnya nih
kalah cinta, kalah harga diri, dan kalah dalam hidup. Nah, Zainuddin akhirnya Ajis nih bunuh diri lah dan ninggalin surat wasiat ke Hayati sama Zainuddin. Nah, dalam suratnya itu dia minta maaf lah ke Zainuddin dan Hayati. Dia juga kayak bilang ke Zainuddin bahwa Zainuddin lah laki-laki yang pantas buat Hayati. Nah, selanjutnya setelah Ajis meninggal, Hayati kembalilah ke rumah Zainuddin. Tapi Zainuddin ini yang masih ngerasa kecewa dan terluka, nggak bisa lah langsung nerima Hayati begitu aja, karena Zainuddin ini ngerasa kalau cinta mereka tuh nggak bisa lah kayak dulu lagi. Ya, Hayati pun ngerasa kalau dirinya nih kayak nggak diinginkan lagi tuh sama si Zainuddin tadi, gara-gara ya itu tadi. Dia akhirnya mutusin lah buat pulang ke kampung halaman di Batipuk tadi, naik kapal yang namanya ini Van der Wijk. Ya, tapi ya takdir berkata lain lah, kapal Van der Wijk tenggelam di tengah perjalanan. Nah, begitu Zainuddin tuh tahu beritanya, dia langsunglah pergi ke lokasi penyelamatan, lokasi evakuasi. Ya, dia berhasil lah nemuin si Hayati di sana yang selamat, tapi kondisi Hayati ini sangat lemah dan sekarat. Nah, di rumah sakit nih Hayati meninggal dalam pelukannya si Zainuddin, sambil bilang kalau selama ini ternyata dia hanya menyintai Zainuddin saja dan nggak pernah bahagia sama siapapun selain si Zainuddin tadi. Nah, akhir kisahnya ya Zainuddin ini kehilangan satu-satunya lah cinta dalam hidupnya. Dia sudah sukses, punya segalanya, tapi cinta sejatinya pergi untuk selamanya. Nah, cerita ini kayak di dalam novel ini berakhir tragis lah, tapi juga kayak nyentuh juga hati. Karena mengajarkan kita bahwa cinta, adat, dan harga diri kadang bisa saling bentrokan lah, tabrakan. Dan nggak semua orang tuh bisa kuat lah berdiri di tengah-tengah masalah itu yang terjadi. Nah, sudah selesai. Jadi kelebihan novel ini bahasanya indah dan puitis. Bahasa ini sangat indah lah, banyak kayak Buya Hamka nih keren lah penulisnya. Tapi bahasanya tuh bisa tetap dipahami juga. Terus juga ceritanya yang dalam dan menyentuh, kayak tentang adat, cinta, dan perjuangan hidup. Ini cerita kan cerita ini sangat menyentuh lah, cocok buat dibaca semua orang. Terus juga yang ketiga tuh penuh kritik sosial, kayak terutama tentang adat yang kadang terlalu kaku. Nah, keempat nih pesan moralnya baik banget. Jadi di buku ini pesan moralnya tuh baik sekali, dari cinta sejati sampai pentingnya menghargai seseorang tanpa lihat asal usul lah. Nah, kekurangannya novel ini ya ceritanya cukup tragis dan sedih banget, jadi bisa bikin pembaca tuh ikut menderita juga lah kayak di buku ini, kayak ikut sedih juga. Nah, selanjutnya bagi yang suka happy ending, cerita ini ya nggak cocok lah buat orang yang suka novel atau cerita tuh yang happy ending, karena ya ini ceritanya sad ending sekali, sedih. Terus juga buat yang suka cerita ringan, mungkin ini terasa buku ini agak berat isinya ya, karena emosinya tuh dalam banget lah. Jadi dan juga yang saya bisa petik nih ada 4 pesan moral yang poin penting, 4 pesan moral. Jadi yang pertama itu, cinta itu nggak cukup lah kalau tradisi dan status itu sosial masih jadi penghalang. Kedua, jangan pernah remehkan seseorang cuma karena latar belakangnya. Yang ketiga tuh, perjuangan itu penting, tapi kadang harus diiringi dengan keikhlasan juga. Yang keempat itu, patah hati itu bukan akhir dari segalanya, justru bisa jadi awal buat bangkit. Nah, kesimpulannya, novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini adalah kisah cinta yang tragis, yang sedih, tapi bikin baper lah. Tapi juga penuh pelajaran hidup. Nah, kisah Zainuddin dan Hayati ini bukan cuma soal cinta yang nggak bisa
bersatu karena adat, tapi juga tentang perjuangan, patah hati, dan proses menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, kalau misalnya kalian nih teman-teman suka cerita yang menyayat hati lah, dan penuh makna, ya novel ini cocok lah buat kalian baca. Meski banyak bagian yang sedih, tapi kita bisa ngambil pelajaran yang dalam lah, dan pandangan soal cinta, harga diri, perjuangan di tengah-tengah luka. Sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.